Formizan, welcome to For Me Show. Welcome back to For Me Talk, podcastnya warga biologi Formika. Podcast yang hadir sebagai ruang ngobrol santai, reflektif, dan penuh cerita inspiratif dari mahasiswa biologi. Formizan, selama ini mahasiswa biologi dikenal dengan praktikum dan tugas akademiknya yang padat. Tapi di balik itu ada potensi yang juga berkembang loh. Tahun lalu kita menghadirkan mahasiswa biologi yang berhasil meraih Duta Favorit Putra-Putri Bumi Siliwangi. Menandakan bahwa mahasiswa biologi tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga unggul dalam komunikasi, kepercayaan diri, dan peran sosial. Peran ini tentu bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab besar, terutama di lingkungan kampus. Di episode For Me Talk kali ini, kita kembali menghadirkan mahasiswa biologi yang berani mengambil langkah besar untuk menjadikan ilmu dapat berdampak bagi sekitar. Yuk langsung aja kita samperin tamu spesial kita. Hai. Halo, boleh mungkin kenalan dulu ke Formizan di sana, nama kamu dan kesibukan kamu saat ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damar Satriana. Saya dari program studi biologi angkatan 2024. Untuk keseharian saya seperti mahasiswa lainnya gitu ya, seperti Teteh mungkin yang sibuk untuk ngerjain tugas, terus juga ngerjain banyak laporan, dan akhir-akhir ini sih ngerjain mini riset karena udah di semester akhir. Oh, nah, udah kelihatan nih dari sasnya bahwa Damar itu merupakan Duta Kesehatan Putra-Putri Bumi Siliwangi 2025 ya? Betul, Teh. Selamat ya Damar. Terima kasih banyak. Nah, waktu dinobatkan jadi Duta Kesehatan ini sendiri, bagaimana sih perasaan kamu? Wah, perasaannya nggak bisa digambarkan sebenarnya, sangat luar biasa sekali. Namun waktu selama seleksi ataupun karantina gitu ya, selama proses tersebut, aku nggak sama sekali nargetin buat jadi Duta Kesehatan. Karena jujur, waktu itu aku nargetinnya duta yang lain, duta lingkungan gitu. Dan waktu dipanggil duta lingkungan itu bukan nama aku, di situ aku udah hopeless banget sih jujur waktu di malam final. Tapi ketika duta kesehatan itu kan diumuminnya kayak menjelang akhir gitu ya. Pas waktu diumumin nama aku sempet kayak ngestak, diem gak maju buat ke depan gitu. Saya kira kayak teman aku nyadarin kayak kamu loh kamu yang ke depan. Akhirnya aku kayak baru maju ke depan. Dan ya terima kasih banyak gitu buat para juri untuk penilaiannya, dan mendapatkan gelar itu sangat luar biasa sekali buat aku. Nah, menurut Damar sendiri, apa makna dan peran dari gelar Duta Kesehatan ini khususnya di lingkungan PPBS-nya sendiri? Nah, sebenarnya untuk makna sendiri itu sangat luas sekali gitu, apalagi tentang kesehatan gitu, bukan hanya tentang kesehatan fisik aja, tapi juga kayak kesehatan mental, kesehatan psikis, dan banyak lagi yang memang berkaitan dengan kesehatan ini. Apalagi kita dikaitkan dengan kampus sendiri yang dimana mahasiswa itu banyak gitu ya yang mengalami beberapa kesehatan isu tentang kesehatan mental terutama. Jadi untuk peran aku sendiri menjadi duta kesehatan di PPBS ini tentunya buat mengayomi gitu mahasiswa untuk bisa memberikan semangat inspirasi gitu kepada mereka tentang pentingnya kesehatan ini gitu. Apalagi di lingkungan mahasiswa yang tadi aku sebutin gitu ya, tentang isu kesehatan mental tuh sangat krusial sekali gitu ya untuk mahasiswa sekarang, terutama di UPI gitu. Nah, Damar sendiri kan mahasiswa biologi ya. Sejauh mana ilmu yang Damar dapat di biologi ini berperan sebagai yang mempengaruhi seleksinya maupun peran Damar sekarang sebagai Duta Kesehatan? Yes. Nah, sebenarnya untuk ilmu biologi sendiri, kalau misalkan selama seleksi itu nggak terlalu membantu. Cuman ada beberapa momen yang mungkin ini bisa dikaitkan ya gitu ya dengan ilmu biologi yang aku pelajarin selama ini. Jadi waktu itu tuh sempat selama karantina tuh si kontestan itu pasti ada yang sakit kan, ada yang sakit, terus ada juga hal-hal yang memang kayak jatuh gitu dan luka karena mereka harus pakai heels tingginya 13 cm dan lumayan agak trouble juga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kayak ngerasa nggak enak badan, ngerasa kayak aduh kenapa ya perutnya sakit di bagian sini atau pusing, itu tuh kadang nanyain ke aku. Padahal tuh ada kontestan lain tuh yang dari FK, cuman teman-teman tuh nggak tahu kenapa sering nanyain ke aku, mungkin karena aku dari anak
biologi gitu ya. So aku jawab aja yang emang sebisanya aku gitu kan. Karena di biologi sendiri pun kita kan belajarnya tentang fisiologis manusia juga. Jadi aku juga kadang ngait-ngaitin tentang hal tersebut. Untungnya gitu ya, aku masih mengingat di pikiran aku gitu ya selama pembelajaran tuh. Jadi waktu itu lumayan agak membantu sih. Terus apalagi sekarang telah menjadi duta kesehatan ini membantu banget. Karena dari kesehatan ini tuh aku bisa ngaitin dengan ilmu-ilmu biologi yang telah aku pelajarin, terutama di dunia fisiologis ataupun sains tentang kesehatannya, seperti itu. Nah, boleh diceritain mungkin tantangan terbesar kamu terberat nih dari awal seleksi sampai dinobatkan sebagai duta kesehatan tuh apa aja? Tentunya tantangannya satu selama seleksi itu adalah prodi saya sendiri. Kenapa sih? Karena kita tahu sendiri ya bahwa prodi biologi itu banyak banget tugas-tugasnya, apalagi di semester 3 ini mata kuliahnya lumayan agak berat bagi aku terutama gitu ya. Dan sempat juga waktu itu ada fase yang dimana aku udah capek ngerasa karantina dan tugas tuh harus balance. Apalagi di waktu itu barengan sama tugas buku gambar dari mata kuliah BSEH. Jadi wah, challenging banget sih selama karantina itu. Dan untuk tantangan yang sekarang setelah dapat title itu adalah gimana aku bisa membawa title ini menjadi lebih baik lagi, dan juga terus menjalankan advokasi yang kedepannya bakal aku jalan. Nah, setelah dinobatkan sebagai duta kesehatan Bumi Siliwangi nih, program atau isu apa yang pengen Damar fokusin, entah itu di PPBS-nya atau di lingkungan UPI-nya nih? Sebenarnya untuk isu sendiri aku lagi mau berfokus di 2 isu untuk saat ini. Yang pertama adalah tentang isu kesehatan mental dan juga isu tentang kesehatan gizi. Karena aku melihat di lingkungan kampus terutama ya bagi mahasiswa itu sangat krusial sekali permasalahan tersebut gitu. Apalagi tentang kesehatan mental kayaknya udah apa ya, kayak lumayan banyak gitu ya. Bukan hal yang tabu lagi ya? Gitu udah banyak banget yang dialami oleh mahasiswa gitu. Makanya aku sekarang mau concern terhadap isu-isu tersebut. Apalagi tentang kesehatan, tentang gizi juga harus diperhatikan. Karena kita kan ngekos juga kan beberapa tuh. Jadi harus diperhatikan juga tentang kesehatan gizi dari setiap mahasiswanya. Terus untuk kedepannya insya Allah mungkin ya untuk program kerja yang akan aku jalani kedepannya itu akan berfokus di media sosial. Di media sosial aku dan juga di Instagram PPBS nanti bakal open kolaborasi. Dan isinya tentang edukasi tentang kesehatan mental, tentang kesehatan gizi, berupa fun fact yang nantinya bakal dikaitkan dengan ilmu-ilmu biologi yang telah aku pelajari selama ini. Terus juga didoakan ya teman-teman semua biar terrealisasikan juga ada satu program kerja yang sebenarnya masih aku pikirkan juga kan, masih aku rancang, itu adalah podcast. Jadi podcast itu tentang kesehatan mental yang bakal mengundang narasumber yang memang concern terhadap isu tersebut. Nah, narasumber dari podcastnya ini sendiri apakah ahli psikiater, psikolog, atau gimana nih? Nah, untuk narasumbernya sendiri sih sebenarnya aku pengennya kayak gitu ya Teh. Cuman karena memang terbatas juga dan program kerjanya juga baru mau mulai nih. Mungkin kayaknya aku mau mulai dari yang terdekat dulu, dari PPBS sendiri, di ruang lingkup PPBS. Aku mau ngundang narasumbernya tuh dari anak psikologi maupun dari anak bimbingan konseling. Ataupun aku sebenarnya sempat kepikiran juga buat kerja sama SPPKS UPI, karena kan mereka juga sama ya fokus utamanya tentang kesehatan mental dan lain halnya. Jadi aku mau kolaborasi sih sama mereka, cuman belum dibicarakan lebih lanjut juga. Semoga terrealisasi ya. Nah, kalau terrealisasi ini podcastnya akan tayang di mana biar Formizen bisa nonton nantinya? Nah, mungkin kalau nanti bakal tayang itu bakal jadi terrealisasikan, aku bakal upload di YouTube PPBS UPI. Jadi buat Formizen jangan lupa tonton di YouTube PPBS UPI dan nantikan ya. Nah, ngomongin soal edukasi, peran duta kesehatan sendiri kan gak jauh-jauh dari edukasi nih ya. Nah, strategi apa yang Damar pengen pakai supaya pesan-pesan tentang edukasi kesehatan yang Damar pengen sampaikan tuh bisa tersampaikan dengan baik ke mahasiswa terutama? Nah, sebenarnya untuk strategi itu tuh udah aku sampaikan juga kan tadi gitu tentang program yang bakal aku bawa nantinya. Aku gunain strategi di media sosial. Kenapa sih? Karena ya kita tahu juga kan semua orang itu tuh pasti main yang namanya tuh TikTok, main yang namanya Instagram. Jadi banyak banget video-video yang memang mereka tonton gitu kan. Nah, lewat situlah aku
gunain si media sosial ini tuh buat jadi platform aku kayak ngasih edukasi terhadap masyarakat ataupun sebagai di lingkungan mahasiswanya gitu. Terus juga aku bakal bikin konten di Instagram pribadi aku sendiri dan kolaborasi dengan Instagram PPBS, dan insya Allah yang tadi aku sebutin bakal ada podcast juga di YouTube ya PPBS. Wah, menarik banget. Semoga pesan-pesan yang Damar ingin sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya ke mahasiswa-mahasiswa terutama. Jangan lupa ditonton ya Farmizan konten-kontennya di Instagram aku DMRSTRN. Nah, Damar, mengingat prestasi dari mahasiswa biologi maupun pendidikan biologi itu sangat beragam nih. Apa pesan Damar sendiri buat mahasiswa pendidikan biologi maupun biologi yang masih ragu akan potensinya untuk mencari prestasi di luar akademik? Nah, jadi untuk mahasiswa biologi maupun pendidikan biologi, terus kembangin apapun yang kalian punya, sekecil apapun itu tuh bakal jadi besar kalau kalian kembangin, mau itu di himpunan ataupun mau dikembangin di luar dari himpunan ataupun sekalipun di luar dari UPI gitu ya. Karena setiap orang tuh aku yakin pasti punya potensi masing-masing, punya hal yang memang bisa dikembangkan juga gitu ke depannya. Bukan hanya soal tentang belajar di akademik gitu ya, terutama buat anak biologi nih yang sering dikatai seperti kayak anak kutu buku, anak yang no lab gitu yang nggak pernah tahu kehidupan di luar. Kita buktiin bahwa anak biologi itu punya potensi juga bisa dikembangin di luar dan juga bisa diberdayakan juga oleh universitas sebenarnya. Nah, terakhir nih Damar, apa target kamu yang ingin kamu capai selama menjabat jadi Duta Kesehatan Bumi Siliwangi ini? Karena selain yang tadi kamu bilang ya, yang bikin edukasi di platform-platform media sosial itu, target apa lagi yang kamu ingin capai nih? Nah, sebenarnya untuk target aku tuh nggak muluk-muluk gitu ya. Target aku adalah satu, yaitu bisa terus bertahan di PPBS dengan title yang sekarang aku ini, karena tentunya nggak mudah gitu ya. Selama 1 tahun ke depan aku harus menjalani advokasi aku dan juga caranya bisa merealisasikan gitu ya, advokasi yang udah aku rencanakan tadi bisa terlaksana. Itu nggak mudah gitu. Itu adalah target utama aku sekarang, dan terus bisa dimanfaatkan, diberdayakan mungkin ya sama universitas ataupun bagi diri aku sendiri. Dan terus bermanfaat ya untuk semuanya. Terus bermanfaat bagi semua orang, bagi diri aku dan orang lain. Terima kasih banyak ya Damar atas cerita dan insight-nya hari ini. Semoga semua perjalanan dan pengalaman Damar bisa menjadi inspirasi juga nih buat Farmizan. Semoga untuk peran Duta Kesehatannya ini terus bisa berdampak buat semuanya, nggak lingkungan UPI doang, tapi buat masyarakat sekitarnya. Amin. Dan jangan lupa buat warga Farmizan, daftar PPBS UPI tahun depan. Aku tunggu ya. Sampai jumpa lagi Farmizan. Nanti di poin nama. Oke. Action. Lagi pertanyaannya. Action. Nah, setelah Ada nyamuk. Action. wah, menarik banget sih. Siapa Damar ya? Ya. Action. 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 Gak apa-apa. Agak diliatin for me talk-nya. Sekarang katanya ada Zoom. PPBS UPI 2025.